Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya J. Lucusten dalam sebuah podcast yang selalu mengetengahkan tema-tema sepak bola Indonesia, timnas Indonesia. Sesuai janji saya tadi malam, sesuai kita selepas kita menayangkan konten, ada press conference PSSI bareng Pak Sumarji, kemudian Mas Endri yang telah mengumumkan perihal pemecatan Indra Safri dan juga pengunduran diri Pak Sumarji dari manajer timnas yang akan fokus pada BTN. Nah, terkait dua calon pelatih yang sudah diinterview, ada Alexander Swiers, Jordi Cruyff, kemudian Exco. Nah, ini siapa saja yang mereka yang akan memang benar-benar ditarget oleh PSSI? Dua-duanya mampu atau tidak dan mau atau tidak tinggal di Indonesia, membawa keluarganya. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Tentu saja setelah Anda melakukan like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten kita. Nah, jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada PSSI dan juga Ketua Umum Erick Thohir yang saat ini juga menjadi Menpora. Kita akan meneruskan konten tadi malam. Saya juga sempat speechless, nggak bisa gimana ya setelah apa yang sudah disampaikan. Ini kan terkait dengan pertanyaan wartawan. Nah, Mas Hendrik Exco itu mengatakan begini, bahwasanya PSSI tidak main-main, tidak ingin membeli kucing dalam karung. Maksudnya gini, seperti yang sudah terjadi pada era Patrick Kluivert, itu kan kayak kucing dalam karung, nggak tahu kualitasnya seperti apa. Berikutnya adalah target PSSI itu jelas, masuk Piala Dunia 2030. Nah, ini menarik ini ya, konsekuensi yang sudah dikatakan oleh Pak Hendrik ya, Mas Hendrik Exco, ini pasti juga akan disepakati oleh para Exco dan juga ketua, wakil ketua umum, dua wakil ketua umum. Nah, dari apa yang sudah disampaikan juga menegaskan bahwa pelatih yang akan melatih timnas Indonesia pernah membawa sebuah negara atau beberapa negara itu masuk Piala Dunia. Dari dua orang atau dua pelatih yang sudah diwawancara, ternyata saya curiga ada dua nama yang cukup kuat, karena memang disebutkan dua nama. Yang pertama adalah John Herdman. John Herdman ini sudah diwawancara dan dia akan mau ketika nanti ada kontrak dari PSSI, dia izin istrinya ya, dia akan membawa istri dan anak-anaknya itu ke Indonesia. Karena apa? Jelas yang nanti akan menjadi pelatih timnas Indonesia itu harus mau tinggal di Indonesia. Tidak seperti Patrick Kluivert, ada pertandingan baru ke sini, habis pertandingan pulang. Nggak jelas, tupoksinya nggak jelas ya. Seperti Pak Hendrik tadi bilang di press conference, jangan beli kucing dalam karung, nggak tahu menau. Nah, itu terkait dengan John Herdman. Ini menarik karena dia pernah meloloskan Kanada ya untuk masuk Piala Dunia dan saat ini juga melatih klub di Kanada. Harganya 3,2 juta euro kalau di klub. Kalau di timnas itu sekitar berapa? 700 ribu euro per tahun. Nah, apakah ini nanti juga sama begitu 3,2 juta atau di sekitar 700 ribu euro saat dia melatih timnas Kanada? Cukup menarik ini John Herdman ya, rekan-rekan semuanya, karena dia juga warga Inggris yang punya kemampuan, cukup disiplin, cerdas dalam taktik, karena juga saat ini dibidik Honduras, satu-satunya pelatih yang dibidik Honduras untuk menjadi pelatih di sana.
Apakah nanti pertimbangan-pertimbangan yang akan diberikan keluarganya lah ya, rekan-rekannya memilih Indonesia ataukah dia akan memilih Honduras? Itu terkait dengan John Herdman. Yang kedua ini adalah yang sudah sering kali saya sebut. Namun dia ini tidak pernah melatih timnas, itu sayangnya. Giovanni Van Bronckhorst. Ya, ada dua nama. Yang pertama John Herdman, yang kedua adalah Giovanni Van Bronckhorst. Giovanni Van Bronckhorst punya karakter tipikal pelatih yang cukup bagus. Pernah membawa Besiktas juara, pernah membawa Glasgow Celtic juara, pernah membawa Feyenoord juara selama dia berkarir menjadi pelatih. Pernah melatih di Liga China, cuman dia nggak kuat, ya. Kemudian dia pindah. Nah, ini cukup menarik ketika saat ini dia menjadi asisten dari Arne Slot. Apakah ya kalau di John Herdman itu 3,2 juta euro, kalau Giovanni Van Bronckhorst ini 4,5 juta per 6 bulan. Jadi kalau 1 tahunnya dia 9 juta euro. Nanti apakah itu ada penawaran dari harga yang dimiliki oleh seorang Giovanni Van Bronckhorst? Mahal, 150 miliar per tahun. Dari sekilas ini nampak jelas dua-duanya bagaimana. Ketika di interview, mau nggak membawa keluarga lu ya ke Indonesia dong, tinggal di Indonesia, karena you akan menjadi pelatih Indonesia dan akan menjadi tutor di Indonesia, karena dia akan juga melatih timnas U23 seperti yang disampaikan oleh Mas Hendrik selaku Exco. Targetnya tinggi, Piala Dunia 2030 harus masuk, nggak ada kompromi ya. Itu harus disiapkan jauh-jauh hari. Nanti ada FIFA Series tahun depan 2027 ya, bukan tahun depan, 2 tahun lagi ya. Di 2027 ada Piala Asia Senior, karena kita udah nggak usah kualifikasi. Selama STI melatih timnas senior dulu, kita udah masuk 16 besar dan tidak perlu kualifikasi, langsung masuk di Piala Asia Senior 2027. Itu ada tantangan yang cukup berat. Belum lagi FIFA Matchday di bulan Maret. Ada FIFA Matchday di bulan Maret juga ada. Ini kan cukup berat ya. Jadi kalau pelatihnya itu seperti yang kemarin, Patrick Kluivert, baru ada pertandingan baru ke Indonesia, setelah itu pulang kembali. Nah ini kan repot. Nggak ada yang namanya tanggung jawab dia itu sebagai seorang pelatih. Ini adalah kegagalan yang cukup besar bagi bangsa ini saat kita memiliki seorang pelatih timnas. Memalukan buat saya. Apakah dua pilihan ini yang sudah diwawancarai oleh Alexander Zverev, kemudian juga Jordi Cruyff dan juga Mas Hendrik yang dari Exco, ini memang benar-benar dipilih yang dia itu punya, yang pertama konsisten ya, dia benar-benar mau melatih timnas ini, bekerja keras karena targetnya tinggi, 2030 harus masuk Piala Dunia Indonesia. Yang kedua adalah juga dia harus benar-benar bisa membuat regenerasi timnas ya, dari muda dan juga hingga senior. Itu penting karena terkait itu juga dia harus bekerja sama dengan timnas di bawahnya, baik itu 22, U20 dan di bawahnya. Karena dia akan menciptakan generasi-generasi emas yang nanti masuk pada timnas senior. Itu cukup menarik. Apakah nanti pilihannya pada John Herdman atau Giovanni Van Bronckhorst? Tentu saja itu ada di Exco. Dan itu akan diputuskan pada Januari 2026. Tidak mungkin bulan ini. Ya udah deh. Ini pegang omongan saya, akan diumumkan pada bulan Januari 2026. Pelatih yang tentu saja akan menjadi tulang punggung
timnas Indonesia dalam menghadapi event-event resmi FIFA. Cukup padat, cukup banyak, dan memang pertaruhannya adalah harga yang dibayar oleh timnas untuk pelatih nanti memang mahal. Tapi dituntut benar-benar dia harus bisa mewujudkan target dari PSSI. Nah, rekan-rekan semuanya, inilah rangkaian dari mana kita sudah mencari semalam ya ya tanda-tanda, dan juga rekan-rekan kita yang pokoknya adalah kita minta pokoknya ini siapa, nggak ada yang menyebut nama, hanya tanda-tanda, ciri-ciri, pokoknya dikit aja, tipis. Namun saya bisa menyimpulkan bahwasanya yang sudah di interview adalah dua orang ini, John Herdman, kemudian juga Giovanni Van Bronckhorst. Untuk Heimir Hallgrimsson, no, ini pelatih Irlandia masuk zona playoff. Maret 2026 mereka akan bertanding melawan Italia. Nggak mungkin Heimir Hallgrimsson, pelatih asal Islandia. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan, dari 5, kemudian 4 menuju 2, sebenarnya ada satu nama saya yang curiga dengan salah satu pelatih ini yang, namun ya itu ya yang belum bisa saya urai dalam dalam bentuk sebuah kata-kata ya. Harusnya ada satu ini yang nanti akan menggantikan Giovanni Van Bronckhorst, karena satu hal yang disampaikan Pak Mas Hendrik adalah pelatih ini punya rekam jejak dia melatih di timnas Belanda. Karena satu-satunya yang saat ini pelatih yang punya rekam jejak bagus dalam melatih adalah Giovanni Van Bronckhorst. Bert Madwijk, Guus Hiddink udah tua, 79 tahun, dan yang lain Frank Rijkaard udah mengundurkan diri dari jalur kepelatihan. Van Bommel tidak secemerlang seorang Giovanni Van Bronckhorst. Saat ini memang pelatih Belanda itu yang lagi naik itu adalah Giovanni Van Bronckhorst. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Siapa dari dua orang ini yang pasti akan dipilih oleh PSSI pada akhir Desember ini. Mereka akan melakukan rapat exco, dan bulan Januari akan diputuskan pelatih yang akan menjadi nahkoda baru timnas Indonesia. Berikan kritikan Anda di link kolom komentar di bawah ini ya rekan-rekan semuanya. Dari Jakarta, saya Jil Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.